Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Victoria Natalis dengan NIM 2013010020, salah satu mahasiswa Prodi Budidaya Perairan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai difusi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu difusi. Nah, proses difusi di sini terjadi ketika adanya pergerakan partikel suatu zat padat, cair maupun gas dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah yang melewati suatu membran. Nah, proses difusi juga disebut sebagai proses transportasi karena proses ini tidak memerlukan energi. Begitu ya teman-teman. Nah, sebelum itu ada baiknya jika saya memperkenalkan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum kali ini. Mari kita lihat. Oke, baik teman-teman. Pada langkah pertama ini saya akan mencampurkan antara maaf teman-teman, agak berantakan. Tepung beras kira-kira secukupnya 1 sendok teh. Seperti ini ya teman-teman. Lalu saya akan mencampurkan tepung beras ini dengan air. Nah, air yang kita gunakan di sini juga secukupnya sampai menutupi tepung tersebut. Nah, maaf ya teman-teman, saya akan lap sisa kotoran tepung ini agar terlihat lebih rapi sedikit. Oke, baik, di sini saya mencoba mencampurkan antara tepung dan minyak. Kita akan melihat dari awalnya saja kita sudah mengetahui bahwa ini akan tercampur dan akan menyatu, di mana tepung ini akan bersatu dengan air dan terlarut di dalam air. Oke, baik teman-teman, langkah kedua ini saya akan mencoba mencampurkan air. Kita menggunakan air secukupnya teman-teman. Lalu kita akan mencampurkannya dengan minyak. Minyaknya juga secukupnya ya teman-teman. Oke, saya kira minyaknya seperti ini. Nah, sebelum dicampur itu memang pada dasarnya minyak dan air itu tidak dapat bercampur ya teman-teman, karena sifat molekulnya berbeda, di mana molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujungnya memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sedangkan minyak memiliki jenis molekul non-polar. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa air itu berada di bawah dan minyak itu berada di atas. Mengapa demikian? Karena air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda, di mana massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis minyak, sehingga saat minyak dicampurkan dengan air, minyak akan berada di bagian atas wadah penampung. Oke, baik teman-teman, yang berikutnya di sini saya menggunakan air, lalu saya campurkan dengan vitamin C. Vitamin C-nya saya menggunakan 1 tablet. Oke, saya rasa pencampuran ini cukup sulit untuk dihancurkan. Jadi saya coba untuk menekan-nekan pada tablet tersebut. Kita akan mencoba melarutkan apakah bisa larut antara vitamin C dan air.
kita lihat di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil dari vitamin C yang saya campurkan dengan air. Dapat dilihat bahwa vitamin C terlarut di dalam air. Oke, baik teman-teman, langkah berikutnya saya akan mencoba mencampurkan antara vitamin D. Tapi vitamin D saya berbentuk seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba mengeluarkannya dan akan menaruhnya pada wadah ini. Cukup satu saja ya teman-teman. Lalu kita akan mencampurkannya dengan minyak teman-teman. Kita akan melihat apakah dapat bersatu. Minyaknya juga secukupnya teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan mencoba mencampurkannya. Karena sulit dipecahkan teman-teman, saya akan mencoba menggunakan gunting saja teman-teman. Oke, di sini saya akan mengguntingnya agar cairannya keluar. Oke, sudah terbuka teman-teman, kita akan lap dulu pertama membersihkannya. Nah, kita akan mencoba mencampurkan antara vitamin D dan minyak ini apakah dapat bersatu. Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa vitamin D ini adalah vitamin yang larut lemak, yang artinya dia dapat larut pada minyak ini, yang memainkan peran penting dalam tubuh manusia, misalnya pembentukan struktur tulang dan gigi, serta pemeliharaan kesehatan tulang dan fungsi organ tubuh lainnya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa vitamin D ini larut pada lemak. Seperti ini penampakannya teman-teman. Lihat, kita dapat melihat bahwa mereka bisa menyatu antara minyak dan vitamin D ini. Seperti ini teman-teman. Saya akan melihatkan lebih dekat lagi bahwa mereka ini menyatu. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, bahan yang terakhir di sini saya gunakan yaitu minyak, dan saya akan mencoba mencampurkannya dengan tepung beras. Apakah mereka dapat bersatu? Oke, kita melihat di sini. Kita akan mencoba mencampurkannya. Jika dilihat-lihat ya teman, mereka bisa bercampur, namun agak sedikit sulit ya teman-teman. Saya rasa mereka tidak rapat ya teman-teman, seperti pada pencampuran air dan tepung beras. Kita dapat melihat sini teman-teman, mereka tercampur namun tidak begitu rekat. Kita lihat teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin videonya seperti ini saja. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih mau menonton video saya untuk praktikum biokimia ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon teman-teman maafkan karena saya masih dalam tahap pemulaan. Oke, baik teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.